Raja Kapak Hitam memandang Jialuo Mingzu dengan tidak percaya. Jialuo Mingzu selalu menjadi orang tua yang baik di tanah terlantar, dan kepribadiannya sangat lembut, dia tidak pernah memperjuangkan sesuatu, itulah sebabnya dia menjadi penguasa kota begitu lama. Terlebih lagi, meskipun kekuatan Jialuo Mingzu tidak lemah dan termasuk di antara yang teratas di tanah terbengkalai, namun sudah pasti bukan yang teratas. Hal ini membuat semua penguasa area terlarang sangat percaya diri padanya. Tapi sekarang, Raja Kapak Hitam memandang Jialuo Mingzu dengan kaget dan marah. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Jialuo Mingzu sendiri jauh dari lemah seperti yang dia tunjukkan di tahun-tahun ini. Pada saat ini, kekuatan Jialuo Mingzu sudah pasti mencapai keadaan puncak selanjutnya dari keadaan tatanan abadi. Jika tidak mungkin memblokir serangannya dengan mudah. Tersembunyi begitu dalam, apa yang sebenarnya ingin dilakukan pihak lain. Ditatap oleh mata Raja Kapak Hitam yang sangat ketakutan dan marah, Jialuo Mingzu tersenyum tipis dan berkata dengan ringan, bagaimana bisa ada begitu banyak alasan di dunia ini? Hanya saja kekuatanmu berpengaruh padaku, dan aku ingin mengambilnya. Tapi jangan khawatir, bukan hanya kamu, tapi orang lain di tanah terlantar ini juga akan mati di tanganku. Ucap Jialuo Mingzu ekspresi lembutnya tiba-tiba berubah, matanya menunjukkan kegilaan dan keganasan yang tak ada habisnya, dan dia berkata dengan senyuman yang garang, kalau begitu, saya akan mengambil kekuatan kalian semua untuk meninggalkan tempat terlantar ini, sehingga ketenaran saya akan terbaca selamanya di dunia bawah yang luas dan menjadi eksistensi tertinggi. Setelah kata-kata itu jatuh, Jialuo Mingzu meledak dengan cakar, menghancurkan kepala Raja Kapak Hitam dalam sekejap. Dengan keras, sumber dan kekuatan jiwa yang tak ada habisnya meledak dan tersebar, tetapi dia dimakan oleh Jialuo Mingzu, dan terserap ke dalam tubuhnya. Hahaha, keren, ucap Jialuo Mingzu tertawa galak, sementara Raja Kapak Hitam di depannya layu dan menghilang dalam sekejap. Leluhur iblis bayangan meletakkan senjatanya dan berdiri di samping dengan hormat. Di laut mati di bawah, sepertinya ada embusan napas. Leluhur iblis bayangan menunduk, dengan niat membunuh melonjak di tubuhnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan. Itu binatang hantu yang sebelumnya. Jangan khawatir, ayo pergi dan temukan binatang hantu itu. Ucap Jialuo Mingzu melirik ringan, lalu menarik pandangannya, bergoyang, dan menghilang dalam sekejap bersama leluhur iblis bayangan. Antara langit dan bumi, hanya aura Raja Kapak Hitam yang tersisa beredar samar-samar, membuktikan bahwa dia pernah ke sini sebelumnya. Saat ini, di dasar laut mati, sarang binatang guntur belut dewa. Setelah Qin Chen secara langsung membunuh binatang guntur belut dewa tingkat raksasa, binatang guntur belut dewa yang tersisa langsung membuat kerusuhan dan melonjak ke langit, mencoba melarikan diri dengan panik. Binatang guntur belut dewa ini bukanlah orang bodoh, mereka semua memiliki kebijaksanaan tertentu. Sebelumnya, metode terkuat mereka, kekuatan guntur, tidak dapat menghalangi Qin Chen di depan mereka sama sekali, yang membuat mereka langsung memahami kengerian Qin Chen. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang dan terus bertarung, kelompok mereka akan dimusnahkan sepenuhnya, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Saat ini, mereka hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, yaitu bagaimana bisa ada pembudidaya hantu yang begitu mengerikan di laut mati. Di tengah gemuruh yang dahsyat, sambaran petir melonjak ke langit, berubah menjadi pilar petir yang mengejutkan dan melonjak ke segala arah. Banyak aura petir bahkan mengalir langsung ke laut, dan mereka tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Kamu ingin melarikan diri? Ekspresi Qin Chen berubah. Dia tidak takut dengan binatang guntur belut dewa yang menyerangnya, yang paling dia takuti adalah binatang guntur belut dewa ini akan melarikan diri. Ada begitu banyak binatang guntur belut dewa di depannya. Meskipun mata air laut mati Qin Chen telah menutupi cukup banyak dari mereka, binatang guntur belut dewa ini telah hidup di kedalaman laut mati sepanjang tahun, jadi mereka secara alami memiliki ketahanan tertentu terhadap kekuatan laut mati dari mata air laut mati. Dengan kemampuannya untuk melarikan diri, Qin Chen secara alami tidak dapat menjebak semua binatang guntur belut dewa di sini. Tidak, ini jaminan terbesar untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jika Anda membiarkan mereka kabur, bagaimana Anda bisa meningkatkannya nanti? Gumam Qin Chen tiba-tiba menjadi cemas. Wan Gu, hentikan binatang guntur belut dewa tingkat raksasa itu untukku. Ucap Qin Chen berteriak dengan marah, dan buru-buru bergegas menuju salah satu binatang guntur belut raksasa. Dengan raungan, dia meninju sambil terbang melewatinya. Dengan keras, kekuatan laut mati di depannya langsung diledakkan ke jurang yang panjangnya ribuan mil.
Niat membunuh spasial yang mengerikan langsung menutupi binatang guntur belut raksasa itu. Anak-anak, larilah. Binatang guntur belut dewa meraung, dan cahaya guntur yang tak berujung mekar di sekujur tubuhnya. Guntur yang mengerikan di tubuhnya membentuk serangkaian bola guntur yang menakutkan, yang meledak ke arah Qin Chen. Satu demi satu, guntur bola dan pukulan Qin Chen langsung bertabrakan bersama. Dengan ledakan yang keras, ledakan yang berurutan dapat terdengar terus-menerus. Dalam ledakan dahsyat tersebut, tubuh binatang guntur belut dewa ini meledak seketika, dan darah berceceran. Namun, ia menahan rasa sakit yang hebat dan berhasil selamat dari ledakan tersebut. Dia mundur, tanpa niat menghadapi Qin Chen. Wajah Qin Chen berubah menjadi hijau saat melihat ini. Binatang guntur belut dewa tingkat raksasa ini sangat fleksibel. Jika dia ingin melarikan diri ke kedalaman laut mati, Qin Chen tidak akan bisa menangkapnya sejenak. Sementara Qin Chen terjerat dengan binatang guntur belut dewa, di atas, Wan Gu Mingzu dan yang lainnya juga tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Qin Chen menyerbu pasukan binatang guntur belut dewa di bawah sendirian. Sebelum semua orang sempat bereaksi, mereka melihat binatang guntur belut dewa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melarikan diri ke segala arah, dan pemandangannya sungguh spektakuler. Tuanku, dia terlalu mesum bukan? Gumam Suan Gui Laomo tercengang. Pemandangan ini seperti bola api yang jatuh ke sarang semut. Tetapi pada saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan guncangannya. Binatang guntur belut dewa yang tak terhitung jumlahnya di bawah sudah bergegas ke arah mereka dengan guntur melonjak di sekujur tubuh mereka. Hentikan mereka, teriak leluhur iblis darah meraung dengan marah, dan lautan darah melonjak. Tangan besarnya berubah menjadi telapak tangan besar yang berdarah, menutupi radius ratusan mil, menutupi belut listrik yang berenang naik ke langit di bawah dan meraihnya. Lautan darah seluas 100 mil sudah menjadi lautan darah terbesar yang pernah dia keluarkan di dasar laut mati. Leluhur Wan Guming dan Suan Gui Laomo juga bereaksi pada saat ini dan bahkan memblokir binatang guntur belut dewa tingkat raksasa lainnya. Sabit hitam dan energi Suan Gui bergejolak di dasar laut mati. Dengan keras, binatang guntur belut dewa tingkat raksasa terkemuka meraung, dan langsung membentuk formasi guntur dengan ratusan binatang guntur belut dewa lainnya di sekitarnya. Binatang guntur belut dewa ini tahu bahwa waktu sangat berharga, dan menyalakan sumber guntur yang mengerikan di tubuhnya segera setelah ia menyerang. Guntur melonjak, dan binatang guntur belut dewa tampak berubah menjadi bor listrik guntur. Dalam sekejap, ia langsung merobek lautan darah yang dipadatkan oleh leluhur iblis darah. Cahaya guntur menyebar ke seluruh langit, dan kekuatan guntur yang luar biasa ini bahkan lebih dahsyat lagi. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh tubuh leluhur iblis darah dan menyerbu lautan darahnya. Leluhur iblis darah menjerit, darahnya mengepul, lautan darah terkoyak, dan dia langsung terluka. Jika dia tidak menerima hadiah air laut mati Qin Chen, dia akan terluka parah dalam sekejap jika dia dipukul seperti ini di dasar laut mati. Wajah leluhur iblis darah tampak jelek, dan dia menyaksikan tanpa daya ketika binatang guntur belut dewa membubung ke langit. Di laut mati, dia terlalu dibatasi. Jika dia berada di darat, dia bisa menggunakan kekuatan lautan darah miliknya secara ekstrim. Meskipun binatang guntur belut dewa ini mengendalikan kekuatan guntur, dan tubuh lautan darahnya setidaknya dapat menahan beberapa binatang hantu tingkat raksasa. Bagaimana bisa ia terlempar seketika seperti sebelumnya? Di sisi lain, Suan Gui Laomo dan leluhur Wan Guming juga mengalami kesulitan. Masih ada banyak binatang guntur belut dewa di sini. Binatang guntur belut dewa raksasa yang dikombinasikan dengan ribuan binatang guntur belut dewa biasa langsung berubah menjadi guntur tak berujung, seperti putaran guntur matahari yang terbit langsung di kehampaan. Guntur melonjak dan lautan tercurah. Serangan leluhur Wan Guming dan Suan Gui Laomo langsung dimusnahkan oleh cahaya guntur yang tak ada habisnya. Sabit kematian leluhur Wan Guming membelah cahaya guntur yang berat, tapi itu hanya merobek garis cahaya dekat pada binatang guntur belut dewa. Dia tersingkir dari pengepungan oleh pihak lain, dan dilarikan keluar. Leluhur Wan Guming memiliki wajah yang jelek. Di bawah, Qin Chen juga melihat pemandangan ini, menatap binatang guntur belut dewa di depannya, dia merasa sedikit tertekan. Apakah hanya ini yang bisa saya peroleh kali ini? Sebelum depresi di hatinya mereda, dia melihat bahwa setelah dua binatang guntur belut dewa tingkat raksasa bergegas keluar, mereka tidak langsung pergi, tetapi terus berkumpul bersama dengan binatang guntur belut dewa biasa yang tak terhitung jumlahnya yang telah melarikan diri. Saat berikutnya, binatang guntur belut dewa ini meraung bersama,
dan sambaran petir menjalar ke seluruh tubuh mereka, dengan cepat membentuk simbol guntur mengerikan yang tiba-tiba menyala di dasar laut mati. Simbol petir tersebut berubah menjadi gelombang petir yang menyebar dengan cepat di dasar laut mati. Ini, binatang guntur belut dewa meminta penyelamatan. Ucap Xuan Guilaomo ekspresinya berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di laut dalam ini, binatang guntur belut dewa ini saja sudah sangat mengerikan. Sekarang, setelah menghadapi bahaya, binatang guntur belut dewa ini tidak melarikan diri, melainkan meminta penyelamatan. Binatang guntur belut dewa ini telah mengetahui kekuatan Anda sejak lama, jika tidak, mereka tidak akan mencoba yang terbaik untuk segera keluar dari pengepungan Anda. Namun saat ini, mereka masih berani meminta pertolongan, yang jelas menunjukkan bahwa binatang guntur belut dewa ini cukup percaya diri sehingga begitu penyelamatan tiba, mereka akan berada di atas angin. Eksistensi macam apa yang dipanggil pihak lain? Memikirkan hal ini, Xuan Guilaomo tiba-tiba terkejut. Semuanya, hati-hati, ucap Xuan Guilaomo buru-buru memperingatkan, tapi tidak menunggu sampai kata-katanya jatuh. Air laut mati di sekitar mereka tiba-tiba berguncang dengan cepat. Seluruh dasar laut dalam seperti gunung berapi yang meletus. Aura mengerikan yang tak ada habisnya menyapu dalam sekejap, menutupi kekosongan dalam jarak 1 juta mil. Di mata ketakutan Xuan Guilaomo dan yang lainnya, lubang hitam pekat tiba-tiba muncul di sekitar air laut. Lubang hitam ini perlahan membesar di depan semua orang, dan aura mengerikan terus keluar dari lubang hitam itu. Kemudian, suara dingin bergemuruh dari salah satu lubang hitam. Siapa yang berani bertindak liar di laut matiku? Saat suara ini jatuh, sosok mengerikan dengan tentakel hitam di sekujur tubuhnya perlahan keluar dari lubang hitam. Ini adalah gurita hitam pekat dengan aura jahat dan dingin yang keluar dari tubuhnya. Setelah berjalan keluar dari lubang hitam, sepasang mata dingin menatap dingin ke arah Qin Chen dan lainnya di depannya, mekar dengan cahaya sedingin es. Pada saat yang sama, dari lubang hitam lain, sosok mengerikan keluar. Masing-masing sosok ini adalah raksasa transenden tingkat 3, begitu muncul, aura mengerikan menyapu segala arah, menyebabkan air di dasar laut mati langsung mendidih, dan aura mengerikan menyapu seluruh dunia. Aura yang kuat menekan Xuan Guilaomo dan lainnya, membuat hati mereka langsung tenggelam. Iblis hitam mingsang, naga laut dalam, raja penyu pembelah, ubur-ubur yang menyegel langit, keong Babel, hantu berwajah matahari. Setiap kali binatang hantu muncul, tubuh Xuan Guilaomo bergetar. Ketika dia melihat semua binatang hantu raksasa yang muncul di sekitarnya, wajahnya sepucat kertas putih, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan di matanya. Hei, ada begitu banyak binatang hantu. Ini adalah kumpulan besar binatang hantu di bawah laut. Ucap leluhur Wan Guming juga menunjukkan ekspresi terkejut. Aura dari salah satu binatang hantu di depannya ini tidak kalah dengan binatang guntur belut dewa sebelumnya. Dengan begitu banyak binatang hantu yang berkumpul, seluruh dunia bawah laut sepertinya telah mengalami gempa bumi besar, dan aura yang menakutkan telah menyebar melaluinya. Segel bawah menutup kekosongan dalam jarak 1 juta mil, menyegel sepenuhnya Qin Chen dan lainnya. Sekuat leluhur Wan Guming, dia juga merasakan sedikit sesak napas saat ini. Ini merepotkan. Tuan Muda Chen, biarkan aku melindungimu. Dengan memutar matanya, leluhur Wan Guming berteriak keras, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerah pada binatang guntur belut dewa yang telah dia cegat sebelumnya. Dengan goyangan tubuhnya, dia tiba-tiba terbang menuju Qin Chen. Cahaya hitam menyala dengan cepat dan menembus dasar laut. Menurutnya, sisi Qin Chen adalah tempat teraman di dasar laut saat ini. Senior Wan Gu, tunggu kami. Ucap Xuan Guilaomo dan leluhur iblis darah semakin terkejut saat melihat leluhur Wan Guming melarikan diri. Mereka buru-buru mengikuti leluhur Wan Guming menuju Qin Chen, tidak berani tinggal di luar sendirian. Dalam sekejap mata, ketiga anggota Wan Gumingzu telah bergabung dengan Qin Chen dan berdiri di samping Qin Chen, seperti bintang yang memegang bulan. Tuan Muda Chen, jangan takut. Selama saya di sini, saya tidak akan pernah membiarkan binatang hantu ini menyakiti Anda. Begitu leluhur Wan Guming jatuh, dia memegang sabit kematian di tangannya, berdiri tegak dan berkata dengan bangga kepada Qin Chen. Namun, saat berbicara, dia diam-diam mundur dan bersembunyi di belakang Qin Chen. Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa. Dia memutar matanya ke arah Wan Gumingzu dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Pada saat ini, Xuan Guilaomo dan leluhur iblis darah juga datang ke Qin Chen.
Mereka berdiri di depan Qin Chen, dan memandang dengan serius ke banyak binatang hantu tingkat raksasa di atas kepala mereka dengan mata yang sangat serius. "Tuan, kita dalam masalah sekarang," ucap Xuan Gui Laomo dengan ekspresi jelek. "Oh." Qin Chen mengangkat alisnya. Xuan Gui Laomo menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan, binatang hantu ini adalah binatang hantu tingkat raksasa teratas di Laut Mati. Binatang ini sangat ganas, dan tentakel di tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Ia sangat kuat dan dapat menutup kekosongan. Ia pernah membunuh beberapa penguasa daerah terlarang di tanah terlantar di Laut Mati. Saat itu, untuk membunuh mereka, kami bergabung dengan lebih dari selusin penguasa daerah terlarang di tanah terlantar dan memikatnya ke langit di atas Laut Mati. Namun, ketika dikelilingi oleh kami, binatang ini membunuh salah satu penguasa daerah terlarang dan akhirnya melarikan diri." Ucap Xuan Gui Laomo menjelaskan. Leluhur Wan Guming menghirup udara dingin dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Chen, meskipun bawahanmu ini sangat kuat dan tak terkalahkan, Xuan Gui Laomo dan Suesa telah sangat menderita dalam hal ini. Terlebih lagi, kekuatan kami di Laut Mati ini sangat ditekan. Kenapa kita tidak segera keluar, kembali ke Laut Mati, dan bersaing dengan monster hantu ini lagi nanti?" Mendengar ini, Qin Chen juga sedikit mengernyit. Aura yang memancar dari monster hantu di depan mereka semuanya dalam dan menakutkan. Dari segi aura, hampir semuanya berada di level penguasa makam kematian. Akan sangat merepotkan untuk bergabung di dasar Laut Mati. "Tuan, Senior Wan Gu benar. Jika kita melawan monster hantu di dasar laut ini, kita akan sangat dirugikan. Lebih baik kembali ke langit di atas Laut Mati." Ucap Xuan Gui Laomo juga menyarankan. "Tuan, di atas Laut Mati, jika bawahan ini menggabungkan air Laut Mati, bahkan dalam badai Laut Mati, bawahan ini dapat membentuk lautan darah sepanjang 100.000 mil, yang dapat membuat bawahan ini bertarung." Ucap leluhur iblis darah dengan tenang. Setelah mendengarkan saran ketiga orang itu, Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. "Saya khawatir tidak akan mudah untuk kembali ke Laut Mati sekarang." "Apa?" ucap Xuan Gui Laomo dan yang lainnya terkejut. "Lihatlah," ucap Qin Chen mengangkat kepalanya dan berseru. Wan Gu Mingzu dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala. Mereka melihat bahwa pada saat ini, 3 binatang guntur belut dewa tingkat raksasa yang masih hidup telah bergabung dengan iblis hitam Mingzang dan binatang hantu lainnya, dan mengatakan kebenaran tentang apa yang terjadi sebelumnya, dan meneruskannya ke pikiran setiap binatang hantu, memberitahu mereka apa yang terjadi di sini. Iblis hitam terkemuka Mingzang mengambil langkah maju dan menatap dingin ke arah Qin Chen dan yang lainnya di bawah dengan mata dingin. "Huff. Aku tidak menyangka para kultivator hantu di tanah terlantarmu akan berani menerobos kedalaman Laut Matiku dan menjadi liar. Sepertinya kamu tidak takut aku membunuhmu sebelumnya. Karena kamu mencari kematian, aku akan membantumu hari ini." Ucap iblis hitam Mingzang berteriak dengan dingin ke arah ubur-ubur penyegel langit di samping Feng Tian. "Ya," ucap ubur-ubur penyegel langit yang transparan terkekeh, naik ke langit, dan tiba-tiba membuka tubuhnya dalam sekejap. Kekuatan ubur-ubur yang tak terlihat tiba-tiba menyebar, menutupi segala arah dalam sekejap, dan aura luar angkasa yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti kehampaan tak berujung di sekelilingnya, menekan Qin Chen dan yang lainnya dengan parah. Saat kekuatan luar angkasa yang menakutkan melanda, Qin Chen merasa seolah-olah puncak gunung mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menekannya dari segala arah, terus-menerus menekannya, dan ruang di sekitarnya mengeras dengan cepat. Xuan Gui Laomo dan lainnya di samping bahkan lebih tidak nyaman. Di bawah penindasan spasial yang menakutkan, aura domain di sekitar mereka mengeluarkan suara berderak yang keras, terus-menerus berputar dan berubah, seolah-olah akan pecah kapan saja. "Tuanku," ucap Xuan Gui Laomo dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna. "Penindasan ruang angkasa, menarik," ucap Qin Chen mencibir, dan dia mengambil langkah ke depan. Kekuatan ruang yang mengerikan dengan cepat menyebar dari tubuhnya, bertabrakan dengan kekuatan ruang yang dilepaskan oleh ubur-ubur penyegel langit. Ada ledakan, seperti suara pecahan kaca, dan udara di sekitar Qin Chen mengendur dan menghilang seketika. Dan Xuan Gui Laomo dan yang lainnya tiba-tiba merasa bahwa kekuatan yang menindas mereka telah melemah dalam sekejap, dan mereka tidak bisa menahan nafas lega. Ubur-ubur penyegel. Langit memandang Qin Chen di bawah dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. "Kekuatan magis spasial khususku telah rusak. Binatang hantu lainnya juga mengubah warnanya. Semuanya, kendali ruang orang ini sangat luar biasa dan tidak boleh diremehkan." Mata ubur-ubur penyegel langit itu serius,
dan tubuhnya kembali memenuhi udara. Tubuhnya yang lembut dan transparan berkembang dengan kilau misterius, seperti selubung tak kasat mata, menutupi langit dan matahari, membentuk blokade luar angkasa yang menakutkan, menutupi dunia dalam segala arah. Oh, tidak heran dia begitu sombong dan memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, naga laut dalam terkekeh, dengan tatapan jijik di matanya, biarkan aku mencobanya. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar dan dia terbang keluar. Tubuh naga besar itu tiba-tiba berenang di laut dalam, menyebabkan guncangan luar angkasa yang mengerikan. Saat dia berjalan, pusaran bawah air yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk seperti badai. Air laut mati dalam radius ribuan mil tertarik oleh binatang ini, dan datang dari segala arah untuk menekan Qin Chen dan yang lainnya. Di laut, badai yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Badai pusaran ini sangat cepat, seolah-olah lahir dari udara tipis. Dalam sekejap, mereka dengan cepat menyelimuti Qin Chen dan yang lainnya. Di antara mereka, ada badai pusaran besar yang seperti tornado, menyapu ke arah Qin Chen. "Tuan, hati-hati," ucap Xuan Guilaomo berteriak dengan tajam, dan sebelum badai melanda, dia melompat. Energi dari hantu misterius terangsang dengan kuat dari tubuhnya, seperti tentakel di seluruh langit, tiba-tiba di atas belati di tangannya membentuk tenda hitam besar, tenda hitam menghembuskan cahaya dingin, dia menebas badai di depan. Dengan keras, di bawah pandangan semua orang, cahaya hitam bertabrakan dengan badai yang tak ada habisnya. Xuan Guilaomo mengguncang tubuhnya, dan hanya merasakan niat membunuh yang bergulir, seolah-olah niat membunuh laut mati yang tak berujung dalam radius ribuan mil terkikis oleh badai ini. Setelah mengintegrasikan aturan dunia bawah di dunia kekacauan Qin Chen, dan melahap sumber orang-orang kuat seperti penguasa makam kematian, kekuatan Xuan Guilaomo telah meningkat dan telah memasuki tahap transendensi ketiga. Tetapi pada saat ini, sebelum badai yang mengerikan ini, dia tidak dapat menahan sama sekali. Dengan keras, cahaya hitam dan dingin langsung hancur di bawah badai yang tak ada habisnya, dan badai luar angkasa yang mengerikan menghantamnya dengan keras. Dengan keras, Xuan Guilaomo hanya sempat menutupi dirinya dengan air laut mati yang diberikan oleh Qin Chen, seluruh tubuhnya terbanting ke udara. Dan dia jatuh di depan Qin Chen karena malu. "Tuan, badai pihak lain mengandung niat membunuh laut mati dengan radius ribuan mil," ucap Xuan Guilaomo, matanya ketakutan, wajahnya pucat, dia terluka, dan darahnya melonjak di tubuhnya. "Hahaha, di air laut di atas, tubuh besar naga laut dalam mencibir, beraninya kamu menjadi musuhku di laut dalam ini. Akulah yang memicu badai laut mati ini. Bagaimana kamu bisa melawanku dengan metodemu?" ucap naga laut dalam tampak bangga, dan aura fisik yang kuat menyapunya seperti dewa. Tubuhnya bergetar, dan pusaran air badai yang tak terhitung jumlahnya menyapu lagi. 1 berubah menjadi 10, 10 berubah menjadi ratusan, dan ratusan berubah menjadi ribuan. Jatuh ke arah Qin Chen dan lainnya pada saat bersamaan. "Tuanku, hati-hati," ucap leluhur Wan Guming dan leluhur iblis darah melonjak ke langit pada saat yang bersamaan. Keduanya meraung keras dan mengambil tindakan pada saat yang sama. Dengan suara gemuruh, badai pusaran segera pecah, tetapi lebih banyak badai pusaran terbentuk pada saat yang sama, dalam aliran yang tak ada habisnya, seolah tak ada habisnya. Melihat ini, mulut naga laut dalam menyeringai. Para pembudidaya hantu di tempat-tempat terlantar ini sebenarnya ingin menerobos kekuatan badainya, yang hanyalah angan-angan saja. Jika berada di luar laut mati, pihak lain mungkin masih memiliki peluang, tetapi laut dalam ini adalah markasnya, dan dia bangga karena tidak terkalahkan. Dengan raungan yang tajam, seluruh dasar laut mati berguncang pada saat yang sama, seperti gunung berapi, laut mati yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan pusaran air serta badai yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh, melintasi keabadian. Leluhur Wan Guming dan leluhur iblis darah yang telah berjuang untuk melawan segera mundur. Leluhur Wan Guming sedikit lebih baik. Dengan 10.000 tulang mengkilap dan sabit kematian, dia masih bisa bertahan, tapi leluhur iblis darah diliputi oleh badai niat membunuh ini. Lautan darah yang bergetar melonjak dan mundur terus-menerus. "Hei, orang-orang ini sungguh beruntung bisa bertahan di bawah saudara Shenhai untuk waktu yang lama," ucap semua monster hantu lainnya tampak terkejut. Harus dikatakan bahwa kinerja leluhur Wan Guming jauh melebihi ekspektasi mereka. Semuanya, berhentilah menonton dan ambil tindakan bersama untuk menekan mereka. Serang. Melihat ini, Raja Penyu Pembelah dan monster hantu tingkat raksasa lainnya semuanya berteriak dengan tajam dan datang untuk menyerang dengan paksa.
Berbagai kekuatan magis berkumpul dan menekannya satu demi satu. Tidak baik, gumam leluhur iblis darah dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna. Naga laut dalam dan ubur-ubur langit penyegel baru saja bergabung, dan mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan begitu banyak monster hantu tingkat raksasa yang bergabung, bagaimana mereka bisa melawan? Terjadi ledakan, dan dalam sekejap, leluhur iblis darah dan Xuan Guilao memundur, memuntahkan darah dari mulut mereka, dan terluka parah. Tuan Chen, ucap leluhur Wan Guming juga terguncang oleh semangatnya, wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru mundur. Jika dia terus bertarung, dia merasa akan terjebak di sini juga. Hah? Kamu ingin bersembunyi? Bisakah kamu bersembunyi? Ucap iblis hitam Ming Zhang, yang telah mengambil tindakan, mencibir ketika melihat ini, cahaya dingin muncul di pupilnya dengan niat jahat yang dingin, dan dia tiba-tiba bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan dengan keras, air laut di bawahnya melonjak dan terkompresi dengan gila-gilaan. Dia mengangkat tangannya, dan bayangan hitam seperti kilat melintasi kehampaan yang luas dalam sekejap, dan menyerang dengan keras ke arah leluhur Wan Guming. Terdengar ledakan, dan kekuatan tumbukan yang mengerikan membuat leluhur Wan Guming terbang langsung, dan menghantam dasar laut, mengguncang jiwanya. Oh sial, ucap leluhur Wan Guming membubung ke langit dari dasar laut, tampak sangat malu dan dengan mata marah. Iblis hitam Ming Zhang mengerutkan kening, pertahananmu tidak lemah, tapi sayangnya, kamu ditakdirkan untuk mati. Dalam sekejap, 3 hantu hitam tiba-tiba melintas melalui kehampaan, membelah air laut di depan mereka menjadi jurang tak terlihat di kehampaan, dan langsung tiba di depan leluhur Wan Guming. Sialan, ucap Wan Guming, pupilnya tiba-tiba menyusut dan dia buru-buru berteriak, Tuan Muda Chen, mengapa Anda tidak mengambil tindakan? Sabit kematian diayunkan, langsung menghancurkan satu hantu, namun ada 2 hantu yang langsung mengelilingi leluhur Wan Guming dari satu kiri dan satu kanan. Tulang mengkilap Wan Ming di tubuh Wan Guming buru-buru bergetar, menghancurkan hantu yang lain, tapi masih ada hantu yang tiba-tiba datang padanya. Pada saat ini, ada kilatan petir, dan bayangan itu hancur di bawah petir. Sesosok tiba-tiba muncul di sebelah Wan Guming, itu adalah Qin Chen. Tuan Muda Chen, Anda akhirnya mengambil tindakan dan membunuh mereka. Ucap Wan Guming berteriak, tapi dia buru-buru bersembunyi di belakang Qin Chen. Mata iblis hitam Ming Zhang menyipit dan dia menatap Qin Chen dengan dingin. Dia merasakan aura yang agak tidak biasa dari Qin Chen, yang belum pernah dia rasakan dari pembudidaya hantu lain di tanah terlantar. Xuan Gui, Suesa, kalian semua kembali. Ucap Qin Chen berbicara dengan tenang. Baik Tuan, ucap Xuan Gui Laomo dan leluhur iblis darah mendengar ini dan bergegas kembali ke Qin Chen. Saudara iblis hitam, semuanya, berhati-hatilah terhadap orang ini. Orang inilah yang menghancurkan formasi guntur ilahi klan saya sebelumnya dan membunuh saudara saya. Ucap binatang guntur belut dewa yang tersisa semuanya tampak waspada dan memperingati. Pada saat ini, Qin Chen juga sedang melihat iblis hitam Ming Zhang dan binatang hantu lainnya di depannya, dengan sedikit semangat dan kegembiraan di matanya. Ini adalah monster hantu tingkat raksasa, dan memiliki kekuatan magis bawaan. Mereka adalah salah satu eksistensi teratas di Laut Mati. Mampu melawan monster hantu ini juga memungkinkan Qin Chen memahami kekuatan di Laut Mati secara intuitif. Memikirkan hal ini, Qin Chen melangkah maju dengan tenang. Semuanya, aku di sini. Begitu kata-kata itu keluar, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang. Kilatan petir melintas melalui kehampaan dan tiba-tiba terbang menuju banyak monster hantu tingkat raksasa di atas, sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerang. Huff, di depan kami, kamu berpura-pura seperti hantu. Mata naga laut dalam itu dingin, tubuhnya yang besar berputar, dan dengan raungan marahnya, ia secara langsung memicu pusaran air tornado gelap yang menakutkan dengan radius 100 mil, yang melesat menuju petir Qin Chen dan akan menelannya seketika. Suara sedingin es bergema di seluruh dunia, seperti guntur yang memekakkan telinga. Guntur yang diubah oleh Qin Chen tidak mengelak, tetapi langsung menuju ke badai pusaran air yang luas. Dengan keras, guntur Qin Chen langsung menembus badai pusaran air yang luas. Badai pusaran air besar, yang berjarak 100 mil jauhnya, langsung diledakkan oleh kekuatan tubuh fisik Qin Chen. Itu runtuh dalam sekejap, menyapu ribuan mil dan membuat suara gemuruh. Dengan letupan, sosok Qin Chen tiba-tiba muncul di depan naga laut dalam dan meninju seperti kilat. Ketika tinju dipukul, angin dan awan menyapu, dan ruang hampa besar diledakkan dari Laut Mati di depannya.
Dengan ledakan sonik, tiba-tiba ia menekan ke arah naga laut dalam. Apa? Ucap naga laut dalam tampak kaget. Kecepatan Qin Chen jauh melampaui imajinasinya. Dalam krisis, ia hanya punya waktu untuk memuntahkan pusaran badai gelap, dan tinju Qin Chen telah mengenainya. Dengan keras, pusaran badai gelap runtuh seketika. Kekuatan tinju Qin Chen menyapu yang tak terkalahkan, dan tiba-tiba jatuh ke tubuh naga laut dalam. Dengan satu klik, sisik di tubuhnya terkoyak, darah muncrat, dan tulangnya bahkan patah. Suara itu bergema, naga laut dalam sepanjang 10.000 kaki meluncur langsung di bawah pukulan Qin Chen, dan dengan keras, ia menjatuhkan gunung bawah laut di kejauhan.